Ya, pihak Roy Suryo memperlihatkan potongan video penangkapan oleh Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan. Dalam video tersebut, polisi masuk ke rumah Roy Suryo dan terlibat perdebatan. Dalam video yang ditunjukkan Roy Suryo di persidangan, terlihat petugas menggiring Roy Suryo dari lantai 2 rumahnya. Menurut Roy Suryo, saat penangkapan, polisi tidak menunjukkan dokumen atau kertas terkait dengan penangkapan atau penggeledahan terhadap Roy Suryo. Roy sempat ajukan protes dan terjadi perdebatan. Permintaan Roy juga tak diindahkan sampai akhirnya ia dibawa dari rumahnya. Pemirsa, rencananya hari ini sidang pra-peradilan atau perdana kasus fitnah Jasa Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan digelar dan disiarkan secara langsung. Namun izin siaran langsung tidak berlaku saat tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Izin siaran langsung hanya berlaku pada tahapan tertentu, seperti pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembacaan tuntutan, pledoi, hingga pembacaan putusan akhir. Media tidak diperkenankan melakukan siaran langsung saat tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Hal tersebut sesuai dengan aturan undang-undang yang menyatakan keterangan para saksi tidak saling mendengar. Terkait persidangan atas nama Tifauzia Tiasuma atau kita kenal dengan Dr. Tifa yang telah terjadwal besok jam 9 pagi tanggal 2 Juli 2026 tetap sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam koordinasi terakhir dengan pimpinan maupun Majelis Hakim, bagi rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan, eksepsi atau perlawanan apabila ada sampai dengan putusan sela, juga untuk persidangan pembacaan tuntutan, pledoi sampai dengan putusan akhir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live. Namun dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Ya, untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Nathania dan juru kamera Muhammad Zulkarnae dan Seto Pramono yang kini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Yasmin. Terkait dengan sidang Dr. Tifa, apakah sudah dimulai? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat pagi Ayu Togi dan juga pemirsa. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang terhadap terdakwa Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Adapun untuk sidang baru akan dimulai rencananya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pun terkait dengan agenda adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sementara untuk situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini masih terpantau kondusif. Ayu Togi dan juga pemirsa, kami masih belum melihat kedatangan dari terdakwa ataupun pihak kuasa hukum. Kemudian juga terkait dengan antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghindari membludaknya pengunjung, pihak pengadilan ini sudah menyiapkan tenda di halaman pengadilan agar masyarakat ini dapat mengikuti jalannya persidangan. Kemudian akses masuk ke kawasan pengadilan juga dibatasi. Tadi kami harus mengisi registrasi terlebih dahulu, kemudian mendapatkan semacam ID card khusus pers. Kemudian untuk area parkir di dalam lingkungan pengadilan juga ditutup selama persidangan berlangsung. Nah, terkait dengan pengamanan, berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, ratusan personil gabungan, khususnya dari pihak kepolisian juga sudah mulai berjaga. Tadi sudah melakukan apel di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Terkait dengan ketentuan dari pihak pengadilan untuk media, ini diperkenankan untuk meliput dan juga melakukan siaran
siaran langsung kecuali pada sudah memasuki tahap pembuktian, khususnya adalah pemeriksaan para saksi. Nanti kami akan kembali menginformasikan kepada Anda, Togi dan juga Ayu, terkait dengan perkembangan terkini dalam sidang perdana terhadap terdakwa Dr. Tifa hari ini. Ya, terima kasih Yasmin Atania yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Kita informasi lainnya, bisa potongan komisi dari 20 ke 8% untuk ojek online atau ojol berlaku mulai hari ini 1 Juli 2026. Aturan baru potongan 8% ini adalah sebuah langkah konkret dari pemerintah demi mendongkrak kesejahteraan pengemudi ojek online di jalanan. Potongan komisi dari 20 ke 8% untuk ojek online atau ojol berlaku mulai hari ini 1 Juli 2026. Adapun porsi pendapatan yang diterima mitra pengemudi meningkat menjadi 92% dari total tarif perjalanan, sementara perusahaan aplikasi hanya dapat mengenakan komisi maksimal 8%. Kesepakatan itu diambil oleh aplikator Goto dan Grab saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dimulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini. Ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Aturan kebijakan baru yang membatasi potongan komisi aplikasi maksimal 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2 sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 lalu. Ini adalah sebuah langkah konkret dari pemerintah demi mendongkrak kesejahteraan pengemudi ojek online di jalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa gelombang pemutusan hubungan kerja masih membayangi pasar tenaga kerja nasional. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai sekitar 43.000 orang. Gelombang pemutusan hubungan kerja masih membayangi pasar tenaga kerja nasional, di mana Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 43.000 orang, dengan sektor industri manufaktur menjadi salah satu penyumbang terbesar. Angka tersebut merupakan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala melalui sistem data ketenagakerjaan yang diperbaharui setiap bulan oleh Pusat Data dan Informasi Kemenaker. Lonjakan PHK tersebut dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang tengah dihadapi dunia usaha akibat geopolitik yang berdampak pada stabilitas ekonomi dunia dan dalam negeri. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada tekanan biaya produksi juga ikut mempengaruhi kelangsungan industri di tanah air. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, meningkatnya jumlah PHK menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu Kemenaker tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah bertambahnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, agar berbagai persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan sebelum berujung pada pemutusan hubungan kerja.
Pemirsa, polemik potongan komisi ojek online kembali memanas. Nah, pemerintah mewacanakan aturan batas maksimal komisi di angka 8%, Ayu. Ya, Natogi dan pemirsa, ini pertanyaannya apakah ini benar-benar solusi untuk menyejahterakan driver atau justru akan memicu efek domino yang merugikan pengguna dan ekosistem digital kita. Dan kita akan mengulasnya dari perspektif kebijakan publik dan ekonomi bersama Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute, Muhammad Fajar Anandi. Selamat pagi, Mas Fajar. Selamat pagi, Mas Fajar. Mbak Ayu. Ya, Mas Fajar, ini kan pakar transportasi sering bilang kita harus membatasi jumlah driver. Nah, tapi dari kacamata ekonomi, ini apakah pembatasan jumlah pekerja ini benar-benar solusi atau justru akan menciptakan ekonomi eksklusif di mana hanya orang tertentu yang bisa masuk ke pasar kerja? Pertanyaannya sulit, Mbak. Tapi memang kemudian kalau kita lihat profiling ekonomi kita, tidak mungkin kita membatasi sebenarnya. Karena memang kalau kita kaitkan langsung dengan skema kerja ojek online ini kan sebenarnya yang paling fleksibel dan yang memang kemudian keuntungan atau nilai tertingginya itu adalah fleksibilitas. Kalau kita lihat misalnya dibatasi, maka dengan kondisi ekonomi yang global yang memang kemudian tidak terlalu stabil, maka kemudian apakah mungkin ada alternatif lain misalnya kemudian bisa lebih menguntungkan. Toh memang kemudian angkatan kerja kita mayoritas masih pekerja informal. Dan ojek online ini juga masuk dalam kategori itu, tapi memang kelebihannya adalah fleksibilitas. Seringkali yang kita lupa, angkatan kerja itu sebenarnya agak sedikit eksklusif ya, misalnya ada usia yang dibatasi, ada jam kerja spesifik, kemudian ada kapasitas fisik yang juga misalnya harus prima atau apa. Tapi kalau ojek online ini kan fleksibel sekali. Contoh mungkin yang banyak terlewat dari kita adalah kalangan yang sudah cukup berumur gitu ya, berusia, apakah bisa masuk dalam angkatan kerja yang formal? Nggak semudah itu. Atau mungkin mereka yang sahabat tuli misalnya contohnya, apakah mungkin bisa masuk dalam angkatan kerja formal? Agak sulit rasanya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang, transportasi online ini, ekosistem ini menawarkan fleksibilitas itu sehingga kemudian masyarakat bisa berdaya walaupun memang dalam kerangka yang masih informal. Jadi kalau memang kemudian mau dibatasi dengan kondisi ekonomi yang seperti saat ini, rasanya ya tidak elok gitu kalau untuk dibatasi. Perlu mungkin kalau dibatasi ketika ada indikator atau ukuran yang jelas. Begitu Mas Togi, Mbak Ayu. Baik, Mas Fajar, ini berarti bisa dibilang apakah ini perubahan komisi ke 8% ini menguntungkan para ojol atau tidak sebenarnya? Kalau dari hitungan matematik dasar, maka sebenarnya ini menguntungkan gitu ya, karena kan potongannya berapapun yang dibayar oleh pelanggan, maka kemudian 92%-nya akan masuk langsung ke kantong pengemudi. Tapi tentu kita kan tidak bisa sekedar melihat dari kacamata yang sederhana, Mas. Karena memang 8% ini itu akan mengurangi margin dari perusahaan aplikator kan. Sedangkan perusahaan aplikator kan ya namanya perusahaan itu berhak untuk kemudian menarik margin sebagai profit. Nah, yang mengkhawatirkan adalah misalnya kemudian dengan skema ini tidak ada profit, bukan berkurang profitnya gitu, malah minus misalnya, tidak ada profit. Dan ketika minus misalnya, hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah menaikkan harga. Kalau harga dinaikkan, ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin perjalanan jadi menurun, orderan jadi menurun, masyarakat jadi cari alternatif lain, dan kemudian kalau menurun terus ya pada akhirnya kan pendapatannya mitra malah jadi turun, mungkin dari persentase ya kurang. Persentase mungkin iya jadi tinggi, tapi kemudian dari angka kumulatif yang dibawa pulang mungkin lebih rendah. Nah ini yang kemudian mungkin ya baru hari kedua ya diterapkan, ya mungkin perlu menjadi perhatian untuk dilihat. Gitu Mas. Ya, ini untuk aplikasi sering yang kita tahu membuat program tarif ini murah nih atau nggak ada promo-promo ya, Mas Fajar ya. Tapi secara ekonom ini bukankah ini cara mereka melakukan predatory pricing untuk membunuh kompetisinya? Iya, kalau dibilang predatory ya terlalu berat prejudis ya? Mungkin kalau saya pikir jangan seperti itu mungkin ya, ini kan sebenarnya teknik dagang walaupun memang kemudian kalau dalam pasar bebas ya ini tergantung kepada kapasitas masing-masing seperti apa.
Hanya memang kemudian yang terlalu ekstrim itu yang mungkin perlu menjadi perhatian. Ekstrim di sini gimana? Ekstrim dalam konteks misalnya terlalu murah sekali perusahaan yang memiliki kapasitas kapital yang lebih kuat, ya tentu dia akan bisa ini sebagai bentuk investment. Tapi untuk perusahaan yang kecil ya pasti akan kalah bersaing sehingga kemudian membunuh, nanti jadinya monopoli. Tapi di sisi lain juga yang perlu jadi perhatian adalah dengan angka yang terlalu murah misalnya seperti ini, konteks yang kemudian akan lebih banyak bekerja keras sebenarnya kan mitra. Nah, mitra itu yang kesejahteraannya juga perlu kita perhatikan sebenarnya. Nah, dalam konteks yang kondisi sekarang yang perlu kita cari adalah win-win solution untuk semua. Jangan sekedar kalau saya boleh bicara gitu ya, kalau kita lihat sekarang ini kan perhatiannya hanya kepada pengemudi ojek online-nya sendiri. Yeah. Tapi sebenarnya yang lebih penting untuk dilihat adalah ekosistem secara besar. Karena ekosistem ini secara ekonomi masif sekali Mas, triliunan nilainya gitu, dan itu yang perlu dijaga sebenarnya, bukan sekedar dari sisi pengemudi. Baik, gitu, tadi Mas Fajar sempat bilang ekosistem. Perubahan ekosistem apa yang mungkin jangka pendek, juga atau mungkin jangka panjang yang seharusnya mungkin harus dirubah, Mas Fajar? Kalau dirubah saya pikir tidak terlalu banyak yang harus dirubah sekarang Mas. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah khawatir misalnya kondisi perubahan ini akan menghasilkan disrupsi. Pengemudi ojek online itu kan tugasnya bukan sekedar mengantar orang, itu Right. itu memang core bisnisnya. Tapi terlepas dari itu kan sebenarnya juga mengantarkan barang dalam bentuk makanan dan lain-lain. Nah itu ekosistem itu yang sebenarnya lebih besar dampak tidak langsungnya gitu ya, dari sisi misalnya UMKM itu kan menekan biaya produksi, biaya bisa dibilang biaya produksi, biaya operasional gitu ya, mempercepat lebih banyak exposure ke pasar sehingga kemudian kalau dikumulatifkan dampak ekonominya besar sekali. Dan selalu kalau kita bilang itu yang penikmat manfaat ini secara tidak langsung itu adalah UMKM, tapi sebenarnya korporasi-korporasi besar sekalipun misalnya food chain yang besar itu juga menikmati itu. Layanan-layanan yang dulu ada delivery langsung yang cukup berbayar mahal buat harga makanannya jadi mahal, sekarang kan nggak ada dan bisa disubstitusikan dengan ojek online ini, dan itu yang perlu untuk jadi perhatian kita sebenarnya. Ya Mas Fajar, ini kan kalau kita melihat ya di lapangan nih, jika driver harus mengejar target karena pendapatan per order turun, otomatis kan mereka akan bekerja lebih lama dan otomatis mereka akan kelelahan nih Mas. Nah dari sisi public policy ini, apakah penurunan komisi 8% ini tidak malah memindahkan biaya hidden cost dari perusahaan ke biaya sosial atau kecelakaan kesehatan? Itu berpotensi sekali Mbak. Ya, kembalikan ke yang margin tadi sebenarnya. Perusahaan kan pasti akan berhitung. Ketika dengan pilihannya sebenarnya perusahaan, kadang kita terlalu prejudis gitu. Kita memikirkan mereka bagaimana mencetak keuntungan setinggi-tingginya sebesar-besarnya. Tapi di sisi lain pasti mereka akan berhitung bagaimana caranya tetap ada win-win karena saling butuh satu sama lain. Interdependent satu sama lain kan antara mitra dan juga kemudian perusahaan. Nah, kalau dengan kondisi 8% sekarang, itu sebenarnya jadi terjepit ya perusahaan. Mau gimana caranya? Pasti mungkin pilihan yang paling masuk akal, menaikkan harga sedikit mungkin. Kalau dalam riset kami terakhir itu misalnya masyarakat itu angka psikologis paling tinggi hanya Rp5.000. Lebih dari Rp5.000 mungkin akan mencari substitusi lain. Apalagi kalau di Jakarta gitu, transportasi publiknya sudah bagus. First mile sampai last mile juga sudah oke, dan orang mungkin akan tergerak untuk berpindah. Itu akan jadi masalah satu. Dan yang kedua adalah ketika misalnya tidak dinaikkan harganya, tapi kemudian manfaat-manfaat yang sebenarnya dirasakan oleh pengemudi juga ditarik, itu kan jadi masalah juga nantinya. Ya, betul, karena ketika misalnya seperti Mbak Ayu tadi sampaikan, kalau pengemudinya kelelahan, lalu kemudian sakit, tidak ada tunjangan kesehatan dan sebagainya, misalnya ditarik, dikurangi, jadi masalah lagi. Nanti yang dipersalahkan perusahaan lagi gitu. Padahal sebenarnya kondisinya memang yang terjepit, dan itu yang perlu untuk menjadi perhatian dan sama-sama dipetakan kira-kira solusinya seperti apa. Iya betul, sama-sama ya Mas Fajar ya. Nah secara riset ini, apakah penurunan komisi 8% ini berpengaruh pada kualitas layanan? Misalnya nih, apakah driver jadi lebih selektif dalam memilih orderan, dan mungkin apa dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan cepat, Mas? Nah, kebetulan saya perlu sampaikan riset kami belum ke arah sana. Maksudnya kami tidak menyentuh soal yang 8% ini secara spesifik. Namun dalam proses riset kami yang kami jalankan, memang
penurunan harga atau kemudian kenaikan harga ini akan sangat berpengaruh. Dan memang karena mitra kan sebenarnya ada sisi independensi yang dimiliki oleh pengemudi. Dan dia bisa milih tuh mau ikut ngambil ini atau tidak, harga ini tidak atau tidak. Tapi masalahnya dalam proses algoritma itu pun juga jadi catatan performance. Ketika misalnya terlalu selektif, tidak diambil, beberapa kali di skip, itu akan jadi catatan performance yang akan mempengaruhi fleksibilitas mereka untuk dapat pesanan lagi. Dan ini yang ya tentu akan berpengaruh misalnya gitu. Tapi kalau masalah selanjutnya dilihat adalah bukan sekedar kelangkaan nanti ya pengemudinya selektif atau apa, tapi juga akan berdampak kepada masyarakat pengguna, akan jadi sulit. Dan sebenarnya secara tidak langsung ya mungkin mempercepat, maaf saya harus sampaikan gitu ya, mematikan atau bikin kolaps ekosistem ini. Karena kan saya bilang tadi substitusinya sudah mulai ada untuk Jakarta, tapi untuk kota lain ya mungkin belum sebagus Jakarta begitu ya. Tapi dengan kebijakan baru kayak gini, Mas Fajar, apakah juga akan memicu lahirnya platform-platform lokal barukah? Kalau dari sudut pandang positif, mungkin saja seperti itu. Karena memang kan dalam pasar bebas gitu ya, kalau kita mau bilang kita di pasar bebas, tapi kan memang ekosistem ini bebas sebenarnya berkompetisi, selalu ada celah untuk inovasi, untuk melahirkan inovasi-inovasi tertentu. Tapi seperti apa saya belum tahu persis, tapi mungkin akan dimulai dari perusahaan yang aplikator yang sudah ada seperti saat ini. Misalnya kemudian mereka membuat lini service baru, let's say kemudian premium misalnya gitu ya, yang lebih menguntungkan atau seperti apa dan tidak masuk dalam kerangka 8% ini, bisa saja seperti itu. Karena kalau saya ambil analogi bisnis penerbangan ya Mbak, walaupun kelas ekonomi itu yang paling banyak jumlahnya, tapi yang paling menguntungkan kan sebenarnya bisnis dan first class yang sebenarnya sedikit jumlahnya. Nah mungkin itu bisa digunakan nanti. Tapi tentu yang perlu menjadi perhatian adalah nanti kita harus melihat secara komprehensif isi dari Kepres tentang 8% ini seperti apa. Toh pada akhirnya segala kebijakan perusahaan yang dilakukan ya harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku kan seperti itu. Ya Mas Fajar, ini harapannya kita semua juga para driver ojol di lapangan gitu ya, berharap ini menguntungkan bagi semua pihak ya tentunya ya Mas Fajar. Ya terima kasih Mas Fajar, Muhammad Fajar Anandi, Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute telah bergabung bersama kami di Sindo Today. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Rosuryo dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Kubu Roy Suryo mengajukan 3 saksi dalam sidang pra-peradilan Rabu siang. Para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, kubu Roy juga mengajukan 1 ahli dan menghadirkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas. Dan sehari-hari ya biasa. Memang saksi-saksinya itu yang jelas ada yang memang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi ya. Kenapa? Karena pihak security itu tidak sekuritas saja tidak berani masuk rumah, mereka hanya di bawah. Ya gitu, jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya mereka nggak tahu. Nah kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh, cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi.